Hai guys, di video kali ini saya akan share mengenai update pergerakan harga Bitcoin, bagaimana prediksi selanjutnya, dan ada juga beberapa altcoin yang akan saya share seperti Ethereum, BNB, Polkadot, dan Cardano. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Bitcoin untuk time frame daily, Bitcoin kemarin turun lumayan dari resistance di garis ini yang saya sebut-sebut di video-video sebelumnya. Ini garis resistance yang sangat kuat yang perlu ditembus agar bisa bullish kembali di daerah 47 ribuan. Kita lihat sudah beberapa kali percobaan menembus garis resistance ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali sudah dicoba dan biasanya itu kalau misalnya sering dicoba maka garis tersebut akan menjadi lebih lemah daripada sebelumnya. Karena ini menunjukkan bahwa kalau misalnya ke atas berarti buying pressure-nya itu cukup kuat. Dari buyer-nya sendiri ingin menembus pertahanan harga di 47 ribuan ini. Sehingga menurut saya untuk kedepannya itu sangat mungkin di bulan ini atau bulan depan bisa ke daerah resistance besar selanjutnya yaitu 52.000. Dan kelihatan di pergerakan harganya untuk pagi ini di mana dia nge-wick. Jadi ada garis panjang seperti ini dari ketika dia turun sampai ke harga 44 ribuan, dia kemudian naik kembali lagi ke 45 ribuan. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sentimen pasar sedang bullish ketika terjadi dip atau turun, investor atau pemain yang lainnya ini atau whale, mereka ingin membelinya. Ini dia bounce di 21 day EMA. Dan untuk RSI-nya sendiri, dia sedang retest daripada garis support yang sebelumnya menjadi garis resistance pola triangle ini. MACD-nya dia sudah cross ke bawah, jadi ini merupakan pertanda bearish buat Bitcoin sebenarnya. Ketika dia terjadi ke bawah, dia ada perlawanan dari bull. Ini menurut saya akan sideways saja untuk kedepannya. Kita lihat untuk time frame 4 jam, dia membentuk pola triangle. Di sini kelihatan ya. Jadi dia naik, kemudian turun, tes di sini, naik lagi, turun, tes di daerah yang sama dengan sebelumnya, yaitu di tanggal 31 Maret. Ini jadi saya expect mungkin dia bisa turun lagi sebenarnya untuk retest daerah ini sekali lagi, dan kemudian mencoba untuk naik ke atas di daerah ini, di daerah 45 ribuan 800. Daerah ini merupakan daerah yang sangat krusial, banyak volumenya, jadi wajar-wajar saja kalau misalnya agak lama berada di sini. Untuk garis rising channel-nya, dia sudah break ke bawah, jadi sudah tidak berada di area rising channel-nya, merupakan pertanda bearish awal. Kita akan lihat kalau misalnya dia break ke bawah 44.500, itu dia bisa harganya lebih terjun lagi. Di mana selanjutnya adalah dia ke 43.000 dan ke 42 ribuan. Begitu kira-kira cara kerjanya. Kalau kita lihat EMA ribbon, ini dia sayangnya dia sedang berada di bawah EMA ribbon untuk 4 jam ya. Jadi tidak terlalu bullish lagi. Untuk di time frame 4 jam ini, dia sekarang cenderungnya itu lebih bearish ya. Namun hal ini memang kadang-kadang bisa terjadi kalau misalnya dia berada di pola yang sideways seperti ini. Kalau untuk 1 jamnya bagaimana? 1 jamnya mirip seperti dengan 4 jam. Di jam ini dia ada perlawanan sedikit di sini, naik ke daerah 45.300-an. Merupakan neckline daripada M pattern atau double top ini, dimana kalau misalnya dia ininya jalan, maka dia bisa turun ke daerah 43.700-an. Kalau kita ikutin pola M pattern tersebut. Untuk Bitcoin dominance, ada penguatan daripada Bitcoin, jadi altcoin itu melemah selama 3 hari terakhir ini.
resistance ini candle pada hari ini belum close, jadi kita tidak tahu apakah bisa di-resist nanti pagi ya, nanti pagi jam 7 di angka 41,7. Apakah bisa ditahan agar tidak lepas, agar tidak melewati 41,7. Kalau misalnya berhasil naik, kemungkinan dia akan menyentuh, berusaha untuk meretest garis 21 day EMA ini ya, yang garis warna merah ini. Seperti di kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Seperti ini di daerah sini, dan di daerah sini juga. Jadi itu wajar-wajar saja untuk terjadi retest. Kemudian kalau berhasil, kalau alt season masih berlanjut, maka dia akan turun lagi. Dan kemudian di beberapa waktu ke depan juga akan retest lagi garis 21 day EMA ini. Jadi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan altcoin itu akan melemah terhadap Bitcoin. Jadi lebih profitable pegang Bitcoin untuk masa-masa seperti ini. Dan ini kelihatan di chart Ethereum. Tapi kita mulai dulu dengan Ethereum USD. Ethereum USD sendiri ini sudah flip bullish. Daily-nya itu, EMA ribbon-nya itu sudah meng-cross ke atas. Jadi garis EMA yang time frame kecil itu dia meng-cross ke atas garis time frame yang besarnya. Jadi pertanda bullish untuk Ethereum USD. Sekarang lagi retest di daerah 3.270-an, pas di garis support ini. Dia rejected di 3.600-an dan harus ke 3.200-an. Oke, kemungkinan dia akan membentuk pola, bisa terjadi head and shoulders ya. Jadi seperti ini shoulder-nya, shoulder kiri, kemudian dia naik ke sini, ini adalah shoulder kanannya, yang merupakan pertanda bearish sebenarnya. Kalau misalnya breakdown, dia maka akan ke harga 2.900 atau 3.000-an, anggap saja. Skenario lainnya adalah dia membentuk pola triangle. Jadi dia akan sideways dulu di rentang 3.200-an sampai 3.500-an. Di situ-situ saja untuk Ethereum USD. Itu bisa-bisa saja terjadi. Kalau misalnya Bitcoin-nya itu juga sideways ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin-nya itu dump, Ethereum dan altcoin lain itu bisa dump juga. Ini ETH per BTC, 3 hari berturut-turut Bitcoin dominance itu dia naik. Bagus untuk Bitcoin. Kelihatan di ETH BTC. Dia 3 hari berturut-turut dia turun. Ya, jadi pas ya, sesuai dengan pengertian Bitcoin dominance dan ETH BTC. Dia sedang melakukan retest di garis resistance support, maksud saya, yang besar. Triangle ini cukup besar, dan ini triangle sudah terjadi dari bulan Mei sampai sekarang hampir 1 tahun. Sekarang dia sudah breakout ke atas dan retest. Ini sangat wajar untuk terjadi agar bisa melanjutkan ke atas. Harus ada pullback semacam ini agar bisa ke atas. Di mana target saya itu masih 0,1 untuk ETH per Bitcoin-nya. Ada sedikit perlawanan yang kelihatan di sini. Jadi ada nge-wick di sini ketika dia tembus daerah ini, kemudian dia dihajar lagi ke atas agar bisa close di atas garis merah ini. RSI-nya itu masih bagus, dia turunnya biasa-biasa saja. Jadi tidak ada bearish divergence sebenarnya. MACD-nya ini kemungkinan akan cross ke bawah, pertanda awal bearish, namun bisa juga terjadi bounce dari situ. Jadi saya masih expect kemungkinan besok kalau misalnya berhasil masih alt season, Ethereum per Bitcoin ini akan mulai naik ya nilainya. Karena di sini ada support yang cukup kuat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ketika dia naik, berhasil naik, turun, retest di daerah ini. Setelah itu, hari selanjutnya dia naik dengan cepat. Di sini dia pertama kali masuk ke daerah ini lagi,
rejected, naik. Open di sini, tapi ternyata bear lebih kuat di sini, turun. Dan kelihatan di sini bahwa ini itu sangat signifikan sekali menjadi garis support dan resistance untuk ETH BTC. Bagaimana dengan altcoin lain? Kita lihat Binance Coin, ada buying pressure yang cukup kuat untuk BNB USD, dia naik, dia ditahankan di daerah $440. EMA ribbon-nya sudah flip bullish, seperti Ethereum USD ya. Dia ditahan di $460 kemarin, dan turun sampai $430. Pola daripada BNB ini mirip dengan pola Bitcoin, yaitu ascending triangle. Dia membentuk garis neckline di daerah 440, yang mana BNB USD sedang melakukan retest daripada neckline ini. Ketika dia tembus neckline ini, dia akan berusaha untuk retest dan agar bisa melanjutkan ke atas. Sehingga target besar daripada pola ini adalah sampai ke sini, yaitu $526, yang pas di garis resistance berikutnya. Bagaimana dengan BNB BTC? Hari ini cukup bagus ya. Jadi meskipun tadi itu dia kalah dari Bitcoin, tapi rupanya dia bisa kembali menguat. Bahkan ini sedang hijau ya. Ini kalau misalnya dia orange maksudnya hijau. Pola besarnya itu adalah dia sedang berada di downward channel, jadi turun channelnya. Nah, ini kembali melemah. Di daerah ini rentang antara 0,01 sampai 0,01. Jadi tidak terlalu 0,009 maksud saya, sampai 0,01. Jadi beda sekitar 10% rentangnya itu. Sudah cukup lama, EMA ribbon-nya itu sudah mulai mau ke atas, pertanda awal yang baik. Ini dia sideways begini saja, berarti semacam periode akumulasi untuk BNB Bitcoin. Volumenya sendiri sih biasa-biasa saja, tidak ada kenaikan yang signifikan. Dan kemarin itu baru dia berhasil benar-benar lepas daripada EMA ribbon ini, pertanda awal yang bagus untuk BNB. Mungkin dia akan selama beberapa saat ke depan, dia akan lebih bagus performanya dibandingkan dengan Bitcoin. Bagaimana dengan Polkadot? Polkadot USD, dia retest lagi di daerah EMA ribbon ini. EMA-nya itu sudah flip bullish ke atas. Volumenya biasa-biasa saja, dia rejected di daerah $23, yang merupakan neckline ini, yang kemungkinan akan membentuk inverted head and shoulders. Dengan target besarnya adalah $30. Jadi, kalau misalnya beli sekarang, $21 itu ada kenaikan sebesar 40%. Ya, untuk target $30. Polkadot BTC bagaimana? Dia retest daerah EMA ribbon-nya. EMA ribbon-nya itu lagi mau flip bullish. Sudah terjadi berulang kali retest di daerah ini. Dia sudah breakdown dari rising trend-nya, uptrend-nya maksud saya. Rejected di daerah 0,00048. Volumenya biasa saja. Kalau misalnya dia berhasil untuk bounce besok, dia kemungkinan akan bisa membentuk higher high di sini. Jadi akan lebih tinggi lagi daripada di daerah ini dan daerah di sini. Jadi dia bisa naik lagi ke sini. Ya, ke 0,0005. Itu untuk Polkadot. Dan terakhir untuk Cardano adalah Cardano USD. Masih berada di daerah ini saja, rejected di daerah $1,2. No wick dia, belum retest EMA ribbon, bisa jadi harus retest ya, atau beberapa hari ke depan. Cukup sideways menurut saya dibandingkan dengan yang teman-teman lainnya. Ada bearish divergence di sini,
pertanda awal bearish, dan MACD-nya juga akan cross di sini, pertanda awal bearish untuk Cardano USD. Cardano Bitcoin sendiri, dia sudah semacam breakout dari pola triangle-nya ini. Jadi ini pola triangle breakout, namun rejected, banyak selling pressure-nya, dia retest di daerah downtrend besar ini. Kalau misalnya berhasil untuk retest downtrend besar ini, maka dia bisa terbang ke daerah Fibonacci 23,6, yaitu 3000 Satoshi, dan selanjutnya adalah resistance yang kuat di 3600 Satoshi. Potensi kenaikannya untuk ke 23,6 adalah 20%, dan ke 38,2 adalah 44%. Tidak ada bearish divergence di sini, masih biasa-biasa saja. RSI-nya saja yang mengikuti pergerakan harganya, namun MACD-nya sama seperti Cardano USD, ada kemungkinan untuk cross ke bawah, tanda awal bearish. Biasanya harus retest di EMA ribbon ini atau 21 day EMA ini, ya, untuk Cardano per Bitcoin. Seperti di histori sebelumnya, dia akan selalu nempel di garis merah ini. Jadi seperti ini, naik, kemudian turun lagi ke daerah ini, naik, turun lagi di daerah ini, kemudian baru dia bisa parabolik. Sekian analisa untuk hari ini mengenai update Bitcoin dan beberapa altcoin. Teman-teman, kalau misalnya ada altcoin yang belum dimengerti fundamentalnya, teman-teman bisa request di bawah, saya akan buatin video reviewnya dan juga technical analisisnya, apakah pembelian di harga ini tepat atau tidak. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.